Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbang Prof Jawa Tengah yang dalam ini diwakili oleh tim dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan peningkatan koordinasi dan komunikasi politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang Prof Jawa Tengah. Pertama dan utama, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di Gedung Korpri Kabupaten Sragen ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan peningkatan koordinasi dan komunikasi politik. Untuk selanjutnya, saya mohon izin akan menyampaikan ataupun membacakan sambutan dari beliau Bapak Kepala Badan Kesbang Prof Jawa Tengah, yang pada kesempatan pagi hari ini beliau izin tidak bisa hadir secara pribadi karena bersamaan dengan acara di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sehingga beliau mewakili sambutan beliau. Teriring salam hormat dan salam hangat beliau kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin akan kami bacakan sambutan beliau sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sragen, yang terhormat para narasumber, panitia penyelenggara, peserta dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara pembukaan kegiatan peningkatan koordinasi dan komunikasi politik Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat dan walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas partisipasinya menjadi peserta aktif dalam kegiatan ini, dengan harapan bahwa melalui kegiatan ini akan melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi pelaksanaan proses koordinasi dan komunikasi politik di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan di Kabupaten Sragen pada khususnya. Kami juga berharap banyak informasi dan masukan pikiran-pikiran positif demi pengembangan nilai-nilai demokrasi yang lebih baik bagi negara kita tercinta ini. Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, negara Indonesia telah berupaya membangun wajah demokrasi ke arah yang lebih baik. Langkah tersebut harus diimbangi dengan koordinasi dan komunikasi politik yang efektif dan efisien. Sebagaimana kondisi saat ini, negara kita tengah berproses membangun era keterbukaan dan kebebasan di mana setiap individu, kelompok, serta golongan dapat menyuarakan aspirasinya dengan lebih terbuka. Koordinasi dan komunikasi politik tidak boleh hanya dijadikan alat merealisasikan kepentingan tertentu, namun koordinasi dan komunikasi politik juga harus membangun etikanya, terutama terkait nilai-nilai demokrasi harus tetap dikedepankan dengan mengedepankan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Tentu sebagai negara yang berpegang pada konsensus Pancasila dengan Undang-Undang 1945, etika komunikasi politik di Indonesia harus berlandaskan serta bernapaskan falsafah tersebut. Konsekuensi logis, negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila mengharuskan semua pihak menjaga dan memelihara
serta berupaya memperbaiki iklim demokrasi dengan berbagai cara. Pola dan cara komunikasi politik harus selalu dikritisi dalam setiap kontestasi penyampaian pesan politik dalam rangka memelihara partisipasi publik dalam keterlibatan proses politik. Demokrasi yang semakin matang semestinya dibangun dengan koordinasi dan komunikasi politik yang terbuka agar dapat mencerdaskan masyarakat serta memotivasi warga untuk melibatkan diri dalam proses politik demi kesejahteraan. Hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan ini kami berharap seluruh peserta dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai partisipasi dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi bermasyarakat dan bernegara agar dapat memahami peran penting hak kita sebagai warga negara Indonesia dalam berpolitik. Suksesnya demokrasi suatu negara dilihat dari peran aktif dari masyarakat dalam menyuarakan hak pilih pada pemilu dan pilkada, serta keterlibatan warga dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam mengawali kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat semakin memperluas wawasan kita semua dalam memahami arti penting kesadaran dan kewajiban setiap warga negara dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan koordinasi dan komunikasi politik Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Hairudin SHMH, Pembina tingkat 1. Demikian sambutan dari beliau Bapak Kepala Badan Pemprov Jawa Tengah, dan kiranya perlu kami sampaikan dan kami laporkan kepada beliau Bapak Ibu narasumber yang sangat hebat dari Provinsi Jawa Tengah, yang semuanya adalah dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Peserta yang hadir pada pagi hari ini, yang pertama dari perwakilan Akperyabi, yang kedua dari Nasihatul Aisyah, yang ketiga dari Muslimat NU, keempat dari Wanita Katolik Republik Indonesia, yang kelima dari DHC Badan Kebudayaan Perjuangan 45, yang keenam dari Senkom Mitra Polri, yang ketujuh dari Sandi Malau, ke-8 dari TP Ansor, dan yang ke-9 dari Pemuda MTA. Itu organisasi masyarakat yang ada di Sragen, sebagian yang kita hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Kami laporkan kepada Bapak Ibu narasumber dan kami dari pemerintah Kabupaten Sragen mengaturkan sugeng rawuh selamat datang kepada Bapak Ibu narasumber dari Provinsi Jawa Tengah, dan pesan kami kepada Bapak Ibu peserta, nanti apa yang disampaikan oleh beliau narasumber kiranya bisa disebarluaskan kepada lingkungan, kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, dan minimal kepada anggota keluarganya, yang semuanya adalah tujuannya untuk membangun bersama Sragen yang kita cintai ini lebih maju lagi, dan Indonesia khususnya lebih maju, Indonesia umumnya lebih maju lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.